ketemu lagi bersama saya Reno. Oke, kali ini kita bakal bahas grounding. Apakah itu grounding? Perlu nggak sih mobil dikasih grounding? Yuk kita simak terus. Grounding menurut saya penting, apalagi mobil yang usianya lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena kabel yang ada di bagian mesin itu bakal kena panas. Nah, biasanya mobil yang berumur, yang udah lebih dari 5 tahun, biasanya itu performanya akan menurun. Ada yang bilang, kenapa grounding bikin irit lah, awet lah, tenaganya lebih gede lah. Jadi gini, intinya grounding itu adalah mengembalikan kelebihan listrik statis. Jadi ketika listrik statis yang berlebihan itu diminimize, dikembalikan ke negatif aki, jadi mobil itu bukan lebih irit, tapi memang bawaan pabriknya memang udah irit karena perkabelan dan grounding dan kelistrikannya yang kurang sempurna, maka mobil itu jadi agak boros, tidak bertenaga. Jadi intinya mengembalikan dan memperbaiki kelistrikan di dalam mobil. Ada yang bilang grounding itu harus ditarik minimal 6 kabel, atau ada orang yang punya prinsip hanya 1 kabel. Biasanya pasang itu bisa di alternator, bisa lari ke kompresor, ke cylinder head. Rata-rata umumnya pada ke bodi mesin ya. Kalau saya sih, pertama bodi mesin, kedua throttle body, sama ketiga itu mungkin apa ya, ke alternator kali ya. Jadi itu menurut saya itu udah mewakili semua sih gitu. Oh ya teman-teman, nanti kita bakal pasang grounding di negatif aki. Kita grounding ke beberapa titik, intinya untuk meminimalkan listrik statis yang berlebihan tadi. Nanti kita coba pakai kabel AWG8. Itu serabut ya, serabut tapi dia serabut tembaga, chopper asli. Perlu teman-teman ketahui, toleransi kelebihan listrik statis itu kurang dari 5 mikroampere ya teman-teman. Kalau lebih dari 5 mikroampere kita harus bikin grounding. Misalkan satu grounding belum berhasil, kita lakukan 2 atau 3 titik lagi sampai turun di bawah dari 5 mikroampere. Jadi itu yang mengganggu sensor-sensor, terutama ke ECU ya. Oke teman-teman, kita mau bikin sendiri di rumah. Tadi saya habis belanja, nanti kita bikin grounding sendiri di rumah. Bahannya kabel AWG8, sekun-sekun sama terminalnya. Yuk ikutin terus gimana caranya bikin grounding dan berapa titik dan titiknya mana aja. Yuk. Oke teman-teman, kita akan melakukan grounding sendiri di rumah. Ini penampakan sebelum kita grounding ya, masih standar. Pertama kita buka tutup oli. Kebetulan Captiva ini mesinnya ada covernya, jadi pertama kita akan buka cover di mesin.
Oke, setelah terbuka kita simpan covernya. Pertama kita ukur mana aja titiknya, lalu kita potong, kita sesuaikan. Oke, di titik selanjutnya juga seperti itu, kita ukur, kita sesuaikan, lalu kita potong. Tahap berikutnya kita akan mengupas ujung dari kabel AWG tersebut, lalu kita masukkan mika bakar. Setelah kita masukkan mika bakar, kita tempel skun. Harap diperhatikan itu kabelnya juga harus benar-benar tercapit ya. Dan tembaganya harus benar-benar kenceng. Lalu kita bakar mikanya, lalu otomatis si mika akan mengkerut, akan memenuhi ruang, jadi bisa rapat antara skun sama kabel, bisa tertutup. Oke, setelah ini kita siapkan terminalnya. Terminalnya kita memakai tembaga. Tembaganya ini tebal 3 mili ya, karena kita nanti akan pasang 5 titik, jadi lubangnya kita sesuaikan kebutuhan. Oke, kita pasang di bodi. Ini otomatis menjadi titik pertama kita karena terminal nempel ke bodi. Titik kedua kita pasang di terminal. Titik kedua ini kita pasangkan ke throttle body ya. Ini kebetulan throttle bodinya juga deket sama cam railnya, jadi sekalian untuk pemasangan sengaja kita tarik satu-satu ya, jadi bukan di seri. Oke, untuk titik selanjutnya kita pasang di cylinder head. Teman-teman perlu perhatian ini, kalau teman-teman waktu pasang grounding sebaiknya mesin keadaan tidak panas ya. Nah, ini yang udah jadi teman-teman. Buat teman-teman yang bakal coba di rumah, kalau misalkan punya kabel separator atau kabel tis, silahkan bisa dipasang biar kelihatan bisa rapi. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.